Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Kiranya kemurahan Tuhan selalu menyertai kita sepanjang hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Hampir Masuk Sorga. Kisah Para Rasul 26 ayat 24 sampai 32 berkata demikian. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara." Kata Agripa kepada Festus, "Orang ini sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar." Saudara, Paulus diadili di hadapan Festus, wali negeri Kaisaria, orang Roma, dan juga Agripa, orang Yahudi dari Yerusalem. Saudara, dan Paulus menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil. Bahkan akhirnya Agripa berkata, "Hampir-hampir saja aku menjadi orang Kristen." Dia adalah orang yang tahu kebenaran, tapi dia menolak. Saudara, kenapa ada orang yang hampir masuk sorga? Aduh, ini celaka bener nih saudara. Ya, ada orang hampir masuk sorga. Lebih baik hampir masuk neraka tapi akhirnya diselamatkan oleh Tuhan, daripada hampir masuk sorga tapi akhirnya masuk neraka. Begitu. Satu kali ada orang yang bermimpi, saudara. Dia mimpi diangkat sampai ke pintu gerbang sorga. Wah, dia udah senang mau masuk sorga. Tiba-tiba ditahan sama malaikat. Dia bilang, "Stop." Loh, kenapa? Setelah dibuka buku kehidupan, nama kamu tidak ada di buku kehidupan. Tempatmu neraka. Loh, kenapa? Aku orang Kristen. Aku kadang juga suka dengar firman. Oh iya, tapi ternyata kamu ini ke sorga kurang 40 cm. Loh, kenapa bisa begitu? Karena dulu waktu dengar firman kamu cuma masuk otak, tapi tidak sampai ke hati kamu. Jarak dari otak ke hati 40 cm kira-kira. Kurang turun 40 cm, sekarang kurang naik 40 cm. Waduh, dia teriak sama malaikat protes. "Malaikat!" Tiba-tiba bluk dia jatuh. Rupanya jatuh dari tempat tidurnya. Langsung dia bertobat, saudara-saudara, karena orang ini hampir masuk sorga. Ya, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Seperti Agripa ini. Hampir-hampir aku percaya dan jadi Kristen. Hampir-hampir aku masuk sorga. Tapi ternyata tidak. Kenapa? Yang pertama, orang itu hampir masuk sorga tapi tetap gak selamat. Karena menganggap kebenaran firman tidak masuk akal. Seperti ketika Paulus sedang membela diri, sebetulnya dia sedang memberitakan Injil supaya Festus, supaya Agripa dan semua orang yang lain di sana bertobat, percaya Yesus. Festus menginterupsi cerita Paulus dan memaki Paulus dan berkata, "Kamu orang gila Paulus. Ilmumu yang banyak telah membuat kamu gila." Saudara, kalau kita sebagai pengikut Kristus dianggap gila, gak usah tersinggung. Karena Yesus juga dalam masa hidupnya sering dimaki. Dianggap orang gila, dianggap kerasukan setan bahkan. Dan bukankah Yesus pernah berkata seorang hamba tidak lebih dari tuannya? Kalau Yesus saja dianggap gila, dianggap kerasukan setan, kesurupan, apalagi pengikutnya. Pengetahuan firman yang banyak yang dimiliki oleh Paulus membuat pemikirannya itu pemikiran ilahi yang tidak bisa ditangkap oleh pemikiran duniawi seperti yang dimiliki oleh Festus. Tapi dia tidak gila, saudara. Dia benar-benar mengetahui kebenaran. Sekarang ini juga kan banyak orang non-Kristen. Keluarga bahkan bilang, "Ngapain kamu sekarang jadi orang Kristen?
Udah capek-capek kerja, hari Minggu seharian pelayanan di gereja. Oh, hari yang lain kadang ikut rapat, ikut ini itu. Kak, ngapain kamu kasih persembahan persepuluhan buat gereja? Gila kali kamu. Saudara, banyak orang tidak paham bahwa kecintaan akan Kristus itu membuat kita istilahnya gila-gilaan bagi Tuhan. Mendingan mana? Gila bagi dunia atau gila bagi Yesus? Saya percaya orang-orang yang sungguh tergila-gila kepada Kristus, cinta, on fire kepada Dia. Itulah orang yang sungguh-sungguh namanya tercantum dalam buku kehidupan di sorga. Tapi orang yang gila bagi dunia hampir masuk sorga, tapi akan masuk ke dalam neraka. Jangan menganggap kebenaran firman tidak masuk akal dan menuduh gila. Nah, saudara sekalian, ketika Paulus dituduh bahwa dia gila, dia membantah tuduhan Festus itu. Dia bilang, aku menyatakan kebenaran Festus yang mulia. Aku menyatakannya dengan pikiran yang sehat. Dan dia rindu supaya Festus juga menerima kebenaran itu. Sayang, Festus tidak mau menerimanya. Tetapi ketika satu orang menolak, Paulus kembali pada penginjilan kepada Raja Agripa. Dan dia menantang untuk dia percaya. Percayakah engkau kepada para nabi yang berbicara akan ada Mesias yang diurapi untuk menjadi juru selamat dan namanya adalah Yesus? Saudara, Paulus tidak mau dibelokkan oleh setan yang berusaha mencegah Paulus menceritakan Injil terus-menerus kepada Agripa. Dan dia tidak mau meladeni hinaan Festus yang menganggap dia gila. Yang penting supaya Agripa setidaknya bisa bertobat. Jadi dia teruskan penginjilannya. Agripa Raja Yahudi berkata, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Dan Paulus berkata, aku berdoa agar semua orang segera atau lama kelamaan menjadi percaya. Semua orang yang ada di ruangan ini katanya. Nah, kenapa Agripa juga hampir masuk surga tapi tidak jadi? Karena dia mengeraskan hati. Dia tahu kebenaran, tapi akhirnya dia memilih untuk berkata, no, tidak. Mungkin karena malu kepada Festus, atau dia sudah hidup dalam duniawi dan dia juga melakukan incest, hubungan sedarah dengan adiknya yang bernama Bernike, dan dia tidak mau meninggalkan dosa tersebut sehingga dia mengeraskan hati, karena kalau dia bertobat dia harus tinggalkan kan kehidupan yang lama, dan dia tidak mau. Dan karena Agripa juga menunda waktunya, sehingga Paulus berkata, aku harap kamu segera atau lama kelamaan orang-orang yang ada di sini percaya. Saudara, kenapa sering kali banyak orang jadi hampir masuk surga, nggak masuk surga? Karena dia menunda. Karena dia pikir waktu itu masih ada. Tapi belum tentu kita mendapatkan waktu yang masih panjang. Hidup dan mati kita kan tidak ada yang tahu. Dan strategi iblis adalah selalu membujuk kita dan berkata masih ada waktu. Ini sesuatu yang bahaya, saudara-saudara. Ya, satu kali ada rapat setan sama anak buahnya. Lalu kepalanya bilang, ini kok orang yang percaya Yesus makin hari makin banyak. Apa yang kita harus lakukan? Ada yang usul. Bagaimana bos? Kita bilang Alkitab itu bohong, bukan firman Allah. Mereka tahu Alkitab itu firman Allah. Ada yang lain angkat tangan. Gimana bos kalau kita bilang Yesus mati dan tidak bangkit? Semua orang tahu Yesus bangkit, makanya ada hari Paskah. Tiba-tiba ada tuyul kecil angkat tangan. Dia bilang, bos gimana kalau kita bilang orang Kristen mesti bertobat, orang Kristen mesti ke gereja, orang Kristen mesti melayani, orang Kristen mesti sungguh-sungguh cinta Tuhan. Gemparlah rapat setan dan anak buahnya itu. Rupanya ada tuyul mau bertobat. Tapi tuyul bilang, tunggu dulu, saya selesaikan kalimat saya. Kita harus bilang, kamu harus sungguh-sungguh melayani ke gereja, dibaptis. Tapi jangan sekarang, tunda saja, kan masih ada waktu. Kamu masih muda, kamu masih belum mau mati, udah nanti aja. Lalu si Lucifer berkata, benar juga ya. Sehingga kalau kita memberitakan Injil, mungkin Kristen benar, mungkin Yesus juru selamat dunia. Tapi saya masih mau hidup dalam dosa.
nanti aja deh kalau udah tua masih ada waktu. Dan ini sesuatu yang berbahaya. Saudara, jangan sampai kita hampir masuk surga, tapi segera dijamin masuk ke dalam kerajaan surga karena kita percaya kepada Yesus. Saudara, dan akhirnya sidang itu bubar, lalu Festus dan Agripa sama-sama sepakat bahwa Paulus itu tidak melakukan apa-apa yang setimpal dengan hukuman mati atau penjara. Dan sebenarnya dia sudah bisa dibebaskan kalau dia tidak naik banding kepada kaisar. Akhirnya kebenaran dinyatakan. Makanya kalau kita berpihak pada Kristus, pada Injil, pada intinya orang tahu kita ini gak salah, kita benar. Dan biarlah kita sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran. Walaupun dunia kelihatannya mengadili, menyalahkan. Karena Yesus hakim yang adil akan mengadili semua orang seadil-adilnya pada waktunya. Biar kita tidak menunda waktu lagi, tapi sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa supaya kami tidak menunda waktu untuk bertobat, untuk melayani, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Biarlah kami menggunakan waktu yang ada. Dan kalau ada di antara kami yang belum sungguh percaya Yesus, biar hari ini kami percaya, supaya kami tidak seperti Agripa yang hampir masuk surga, tapi benar-benar kami dijamin masuk surga karena kami percaya Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup. Kami mengundang Yesus masuk dalam hati dan kami melayani Engkau selama-lamanya. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin.